Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Irawan, Stambuk F551190061. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, di mana untuk itu judul dari Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Smartphone dengan metode Weighted Product. Nah, langsung saja kita ke Visual Studio Code untuk melihat itu file-file yang sudah saya buat untuk website ini. Dimana bisa kita lihat di sini yang pertama yaitu file connection. Nah, untuk fungsi dari file connection di sini yaitu untuk menghubungkan database yang sudah dibuat dengan itu website yang sudah saya rancang. Nah, dimana di sini kita bisa lihat ada variable connect, dimana parameternya itu ada localhost, root, itu passwordnya kosong, dan juga nama databasenya itu SPK final. Nah, membahas mengenai nama databasenya, saya akan menunjukkan itu database yang saya buat untuk aplikasi ini. Yang pertama, nah di sini saya sudah punya database SPK final 1 sama seperti yang ada pada parameter itu di variable connect tadi. Nah, yang pertama untuk tabelnya itu ada data alternatif dan yang kedua ada data kriteria. Nah, untuk tabel data alternatif itu struktur tabelnya seperti ini. Di mana itu ada ID alternatif, kemudian ada alternatif. Nah, alternatif ini nantinya akan diisikan dengan itu daftar smartphone atau nama smartphone yang akan dimasukkan. Kemudian ada kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4 serta kriteria 5. Nanti kita inputkan K1 sampai 5 ini isi-isinya. Misalnya K1 itu harga, kita masukkan harga smartphone-nya berapa, yang kedua itu K2 itu RAM, kita masukkan RAM-nya berapa. Kemudian kita ke folder selanjutnya, ke tabel selanjutnya yaitu tabel kriteria. Nah, untuk struktur tabelnya itu seperti ini. Yang pertama ada ID kriteria, tentu saja ini sebagai primary key, kemudian ada kriteria. Nama kriterianya itu apa? Apakah harga, RAM, atau yang lainnya. Kemudian ada kepentingannya. Nah, pada bagian kepentingan ini nanti kita akan atur berdasarkan kepentingan atau kebutuhan dari smartphone yang dibutuhkan. Kemudian ada cost dan benefit. Nah, cost dan benefit ini yang kita akan menentukan itu kriteria tersebut tadi apakah dia bernilai cost atau benefit. Kemudian kita kembali lagi ke tampilan dari Visual Studio Code. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan file kedua yaitu index. Nah, file index ini merupakan file yang pertama akan dijalankan saat kita menjalankan itu membuka websitenya. Di mana file index ini berfungsi sebagai home dari itu website ini, di mana tabel ini nantinya akan berisikan tentang yang pertama itu ada seperti untuk tambah tombol itu link navigasi ke halaman-halaman lainnya. Kemudian ada sedikit informasi mengenai website ini seperti informasi sistem dan informasi metode yang digunakan. Kemudian ada sedikit profil mengenai saya, kemudian ada footer dan copyrightnya. Kemudian kita ke file selanjutnya yaitu file alternatif. Nah, ini merupakan file kuda pada navbarnya. Pada file alternatif ini akan bersihkan tabel di mana ini akan menunjukkan data-data alternatif yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi ini atau pada website ini. Nah, di sini pada halaman ini terdapat 3 button. Yang pertama itu ada button tambah untuk menambahkan data alternatif, kemudian edit, dan juga button untuk melakukan delete. Nah, untuk proses tambahnya ada file ini. Nah, ini merupakan file tambah. Pada file tambah alternatif ini dia tidak terdapat proses di sini, tetapi ini hanya merupakan bagian dari form untuk memasukkan data. Untuk proses tambahannya itu adalah ada di sini. Ini merupakan file proses untuk melakukan tambah data untuk melakukan query insert pada data alternatif dengan memasukkan ID alternatif K1, K2, K3, K4, dan K5. Kemudian seperti sebelum saya sebutkan tadi ada button edit. Nah, untuk proses editnya itu ada form editnya itu seperti ini, edit_alt. Nah, pada file edit ini berfungsi untuk melakukan edit data kriteria, di mana ini hanya merupakan itu halaman formnya saja. Untuk prosesnya itu ada di sini. Di sini pada file ini akan
masukan atau bertujuan untuk melakukan update kepada tabel data alternatif berdasarkan ID yang sudah didapatkan tadi. Kemudian itu selanjutnya ada delete alternatif. Nah, untuk query delete alternatif itu filenya itu seperti ini, dimana dia untuk melakukan query delete di dalam form pada yang ada itu data alternatif. Kemudian dia akan melihat datanya sesuai dengan ID yang dipilih. Kemudian selanjutnya itu akan saya tunjukkan itu file kriteria. Nah, file kriteria ini bertujuan untuk menampilkan itu data kriteria dengan tabel. Pada halaman kriteria ini hanya ada satu button, yaitu button edit. Di sini bertujuan untuk mengedit kriteria, di mana untuk edit kriteria itu seperti ini filenya. Setelah kita menekan tombol edit, ya dia akan menuju ke file ini. Kemudian ini selanjutnya ini juga bukan merupakan itu, hanya merupakan formnya saja, gimana prosesnya itu di sini. Di sini dia akan melakukan query update untuk data itu atau untuk tabel data kriteria berdasarkan ID. Kemudian selanjutnya itu ada file hasil. Nah, file hasil ini bertujuan untuk menampilkan itu tabel hasil atau tabel vektor V, di mana dia akan menampilkan nantinya itu tabel-tabel hasil perhitungan terakhir atau nilai akhir nantinya. Kemudian dia akan memberikan sebuah kesimpulan di akhirnya, di mana dia akan memberitahukan nilai terbaik yang didapatkan dari proses pada sistem ini. Kemudian ada file perhitungan. Nah, pada file perhitungan ini dia berfungsi untuk menunjukkan bagaimana proses perhitungan itu yang ada dalam sistem ini menggunakan tabel-tabel. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan menunjukkan aplikasi itu website yang telah saya buat. Nah, saat pertama kali dijalankan, softwarenya itu aplikasi websitenya itu seperti ini. Tampilan awalnya tuh seperti ini. Dimana sini kita lihat bagian atasnya ada itu navigasi, kemudian dia di sini ada tertekan view more. Nah, di sini dia akan tampilkan seperti yang saya sebutkan tadi, akan sedikit menampilkan informasi singkat mengenai aplikasi itu, mengenai website ini, informasi sistem dan informasi metode yang digunakan. Kemudian ada profil singkat tentang saya, kemudian ada footer. Selanjutnya apabila kita langsung klik find now, dia akan langsung menuju ke kriteria untuk memasukkan kriteria yang diinginkan. Tetapi sini kita akan langsung ke halaman daftar smartphone atau alternatifnya. Nah, saat ditekan alternatif, tampilannya akan seperti ini, di mana dia akan menampilkan tabel data alternatif yang sudah dimasukkan sebelumnya. Dimana saya sebutkan sebelumnya ada 3 button, yaitu tambah, edit, dan juga delete. Nah, pertama di sini saya akan mendemokan untuk itu proses penambahan data pada tabel alternatif. Nah, di sini bisa kita lihat, kita di sini bisa menambahkan alternatifnya, misalnya saja kita tambahkan di sini Vivo. S6, misalnya di sini harganya 4 juta, kemudian RAM-nya 6, dan sini tambahkan, kemudian kita masukkan di sini, dan kita simpan. Nah, bisa kita lihat di sini Vivo AS6 sudah berhasil ditambahkan. Kemudian apabila masih ada yang salah, kita dapat melakukan edit kepada data tersebut. Ini kita tekan, misalnya di sini RAM-nya kita ubah menjadi 8. Kita klik simpan. Nah, kita lihat di sini untuk Vivo A5s itu untuk RAM-nya sudah berubah menjadi 8. Apabila ada data yang ingin dihapus di sini, kita tinggal menekan itu tombol delete. Nah, di sini akan muncul pop-up untuk apakah akan menghapus data ketiga alternatif Vivo AS6. Nah, kita klik OK.
maka datanya akan berkurang 1, berarti proses delete-nya berhasil. Kemudian saya akan menunjukkan halaman kriteria. Nah, saat kita mengklik halaman kriteria seperti ini, di sini bisa kita lihat ada 5 kriteria yang sudah ditentukan, dan 5 kriteria ini sebenarnya bisa diedit di sini. Misalnya saja prosesor, nilai atur, dan juga nilai kepentingan itu bisa kita atur. Misalnya sini kita atur di sini kriteria kelima yaitu kamera utama, misalnya ini menjadi tidak sangat penting, kemudian kita simpan. Nah, bisa kita lihat nilainya itu sudah berubah menjadi 1 yaitu atau tidak penting, yaitu sangat tidak penting. Kemudian kita batal. Kemudian saya akan menunjukkan halaman selanjutnya, itu halaman hasil. Nah, untuk halaman hasil sini merupakan tabel hasil dari perhitungannya, atau tabel dari hasil terakhir, atau hasil akhir dari perhitungan dari sistem aplikasi ini, yaitu website ini, dimana kemudian dia akan memberikan suatu kesimpulan, dimana misalnya di sini dari hasil pemilihan sesuai kriteria yang Anda masukkan, didapatkan bahwa Poco X3 Pro mempunyai hasil tertinggi yaitu 0,393213. Nah, berarti untuk berdasarkan kriteria yang sudah dimasukkan sebelumnya, smartphone yang menurut sistem ini terbaik yaitu adalah Poco X3 Pro. Selanjutnya kita ke halaman terakhir yaitu perhitungan. Nah, untuk halaman perhitungan ini bisa kita lihat di sini ada yang pertama ada tabel alternatif dan kriteria seperti yang sudah dimasukkan seperti sebelumnya. Kemudian setelah itu ada pembobotannya. Nah, kita lihat di sini ada tabel untuk hasil dari pembobotan kepentingannya. Kemudian dia akan tunjukkan lagi yaitu hasil dari perhitungan pangkat. Kemudian hasil itu tabel hasil dari perhitungan nilai S atau vektor S-nya. Kemudian nilai hasil akhirnya tadi sama seperti yang ada pada pada halaman itu hasil perhitungan. Di sini dia akan menampilkan juga hasil akhir, tetapi tidak ada kesimpulan di bagian sini. Hanya sekedar menunjukkan hasil perhitungannya saja. Itu tadi sekian mengenai aplikasi yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.